Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita. Perkenalkan, nama saya Sira Natanya Evangelista Oro dengan NIM akhir 079 dari angkatan 2021 Farmasi kelas A. Dan perkenalkan, nama saya Hana Pertiwi dengan NIM akhir 081. Dan pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai sintesis ether Williamson. Baik, sekarang kita masuk kepada pengertian. Nah, sebelum kita lanjut kepada sintetis ether Williamson, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu senyawa ether. Apa sih itu senyawa ether? Nah, senyawa ether ini sendiri adalah senyawa turunan alkana yang dimana satu atom H pada alkana itu diganti oleh gugus alkoksi atau OR. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk kepada rumus senyawa. Nah, ether ini sendiri memiliki rumus ROR, dengan R adalah alkil. Nah, alkil-alkil pada ether dapat sama dan dapat pula berbeda. Jadi senyawa ether adalah senyawa dengan gugus fungsi O yang terikat pada dua gugus alkil. Nah, rumus umum molekul dari ether itu adalah CnH2n plus 2O. Nah, macam-macam pembuatan selain sintetis ether Williamson, ether juga bisa disintetis dengan cara dehidrasi alkohol. Nah, mereaksikan alkil halida dengan perak iodida dan juga bisa dengan kondensasi Ullmann. Nah, yaitu kita lanjut berikutnya ke materi utama yang merupakan judul dari video ini beserta PowerPoint yang sudah dibuat, yaitu tentang sintetis ether Williamson. Apa sih itu sintetis ether Williamson? Nah, sintetis ether Williamson sendiri adalah reaksi organik yang membentuk ether dari organol halida dan alkohol yang deprotasi atau alkoksidasi. Nah, reaksi ini dikembangkan oleh Alexander Williamson pada tahun 1850. Biasanya ini melibatkan reaksi ion alkoksida dengan alkil halida primer melalui reaksi SN2. Nah, ether bisa pula dibuat bentuk melalui substitusi nukleofilik alkil halida oleh alkoksida, dan secara umum sintetis senyawa ether dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu RONA plus RX menjadi ROR plus NaX. Reaksi ini dinamakan sintesis ether Williamson. Reaksi ini melibatkan penggunaan alkohol dengan basa kuat, memproduksi alkoksida yang diiringi oleh adisi pada senyawa alifatik terkait yang mempunyai gugus bebas atau RX. Gugus bebas tersebut bisa berupa iodida, bromida, maupun sulfonat. Metode ini pada umumnya tidak bertugas dengan aci dengan aril halida atau misalnya bromobenzena. Reaksi ini memproduksi rendemen reaksi yang tinggi bagi halida primer. Halida sekunder dan tersier sangat rawan menjalani reaksi eliminasi kedua seketika berpaparan dengan anion alkoksida yang sangat basa. Selanjutnya, contoh pertama dari tahapan pembuatan ether secara Williamson. Dan untuk contoh yang pertama ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap 1 dan juga tahap 2. Untuk tahap 1, mereaksikan logam reaktif seperti logam natrium dengan alkohol menghasilkan Na-alkoksi. Logam natrium yang lebih elektropositif dapat mensubstitusi hidrogen, para metanol menghasilkan Na-metoksi dan gas hidrogen. Reaksi ini adalah reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler, karena reaksi ini melibatkan molekul metanol dan logam natrium menghasilkan natrium metoksi. Reaksinya adalah sebagai berikut. Selanjutnya untuk tahap 2, mereaksikan Na-metoksida dengan propil klorida atau alkil halida primer.
menghasilkan eter dan garam. Ion metoksi dari Na-metoksi merupakan basa kuat, sehingga ion metoksi lebih bersifat negatif dibandingkan halida pada propil klorida, sehingga dapat mensubstitusi halida pada propil klorida membentuk metil propil eter. Reaksinya adalah sebagai berikut. Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh yang kedua. Yang tahap pertamanya yaitu fenol bersifat asam sehingga pembuatan fenoksi dapat dengan mereaksikan fenol dengan basa kuat seperti NaOH. Nah, reaksi fenol dengan NaOH akan menghasilkan Na-fenoksi dan H2O. Nah, reaksi ini adalah reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler atau SN2. Reaksinya dapat kita lihat seperti pada gambar berikut. Yang kedua yaitu tahap kedua mereaksikan Na-fenoksida dengan etil bromida atau disebut juga alkil halida primer. Ion fenoksi dari natrium fenoksi dapat mensubstitusi brom pada etil bromida dan menghasilkan etil penil eter dan garam natrium bromid. Reaksinya bisa kita lihat sebagai gambar berikut. Berdasarkan materi yang sudah dipaparkan tadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa sintesis eter Williamson adalah reaksi organik yang membentuk eter dari organohalida dan alkohol yang dideprotonasi atau alkoksida. Reaksi ini dikembangkan oleh Alexander Williamson pada tahun 1850. Secara umum, sintesis senyawa eter dapat dinyatakan sebagai berikut ini. Dan untuk reaksi ini melibatkan penggunaan alkohol dengan basa kuat, memproduksi alkoksida yang diiringi oleh adisi pada senyawa alifatik terkait yang mempunyai gugus bebas atau RX. Nah, itulah yang merupakan pemaparan seputar sintesis eter Williamson. Kiranya apa yang sudah dijelaskan tadi itu semua dapat menambah wawasan kita semua. Terima kasih dan mohon maaf apabila kami banyak kesalahan kata-kata dalam pembuatan video ini, dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan di akhir kata kami mengucapkan Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya.